Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala maulud walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughurrannakum billahil ghurur innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Shadaqallahul aliyyul azim. Saya serahkan kembali kepada Mbak Tata selaku MC. Masya Allah ya, sekarang ini merinding ada jadinya. Ya, terima kasih kepada Mbak Rini sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin, Allahumma amin. Kita lanjut ya ke acara yang ketiga ya, penyampaian materi kultum dengan tema meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Oke, ini nanti bakal diisi langsung oleh Prof. Laude Masihu Kamaluddin. Kepada Prof, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita pada subuh yang berbahagia ini, di hari ke-12 ini, puasa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan yang di tengah-tengah kita selesai sahur, masih kita berkumpul di tempat ini dalam kultum pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kaum mujahid yang telah meneruskan risalah Rasulullah sampai ke tangan kita, sehingga kita alhamdulillah mendapat petunjuk dan guideline yang baik. Baik guideline itu diturunkan dalam Al-Quran
yang sudah tidak ada lagi keraguan baginya, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah di awal-awal setelah Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ini yang kuncinya. Kita telah mendapatkan suatu buku yang tidak keraguan di dalamnya bagi mereka yang bertakwa itu. Kita ada, alhamdulillah. Kemudian kita juga dalam aplikasi buku tersebut kita diperkaya dengan sunnah Rasulullah dan kemudian hadis-hadisnya. Itulah pegangan kita yang paling utama, dan kemudian petunjuk-petunjuk para tabi'in yang telah menerjemahkan sehingga kita mendapatkan suatu petunjuk guideline yang cukup baik. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang heroik, menarik dalam usianya yang belum sampai 25 tahun, baru 22 tahun. Kisah Al-Fatih pada waktu menaklukkan Konstantinopel yang kemudian berubah menjadi Istanbul. Konstantinopel adalah ibu kota kerajaan Romawi Timur yang sangat kuat, bentengnya luar biasa kuatnya, tetapi karena keteguhan hati dan kekuatan militernya, maka ibu kota Bizantium itu, Konstantinopel, dapat ditaklukkan. Kemudian pertanyaan, apa rahasia anak muda yang memimpin pasukan yang terhebat itu mampu menaklukkan? Nah, kisahnya pagi ini saya ingin sampaikan sedikit mengenai ini, karena saudara-saudara, anak-anakku mahasiswa pada umumnya yang mengikuti kuliah subuh pada hari ini adalah anak-anak muda mahasiswa yang sedang bertarung di era digital ini, suatu zaman baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kisah yang ini barangkali ada hikmahnya bagi kita dalam meningkatkan ketakwaan kita. Kisahnya sederhana, ya, yaitu ketika Konstantinopel jatuh, maka pasukannya bergembira ria, dan kemudian Al-Fatih naik ke atas panggung yang telah disiapkan dan memberikan sebuah pengumuman. Siapa yang akan menjadi imam dalam sholat kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Barang siapa di antara tentaraku yang tidak pernah melalaikan sholatnya, semua pasukannya tetap berdiri. Kemudian diajukan lagi pertanyaan, barang siapa yang pasukanku yang tidak pernah meninggalkan sholat Jumat, tetap berdiri, tapi masih ada juga sebahagian yang duduk. Kalau yang tidak duduk. Kemudian ditanyakan, siapa yang puasanya Senin Kamis selalu dilakukan, setengah pasukannya tinggal duduk. Dan ketika ditanyakan, barang siapa pasukanku yang tidak pernah melalaikan, yaitu qiyam, yaitu adalah qiyamul lail katanya. Qiyamul lail itu artinya, qiyam artinya bangun atau berdiri. Al-lail artinya malam hari. Qiyamul lail artinya bangun malam. Nah, inilah intinya di sana. Semua pasukannya duduk, kecuali dia sendiri yang berdiri. Dalam usianya 21, antara 21 sama 25. Memimpin pasukan. Kemudian keputusannya maka Al-Fatih kemudian memimpin sholat syukur 2 rakaat sebagai tanda kemenangan. Nah, disinilah kemudian kita ingin mencari hikmah dari pengalaman itu, yaitu pengalaman qiyamul lail, artinya bangun malam.
yang menurut kisahnya kita harus memanfaatkan kemampuan yang malam ya, kesempatan emas malam-malam bulan Ramadan terutama sekarang ini untuk qiyamul lail, bangun sholat tahajud semampunya walaupun hanya 2 rakaat karena kecintaan dan kepedulian Allah pada seseorang di dunia maupun di akhirat sangat tergantung pada sholat malamnya. Inilah hikmah yang kita ini. Maka itulah alasan mengapa hati dimenangkan Allah, rupanya kuncinya di sholat malam. Sholat malam berat bagi anak muda, saya sudah juga melewatinya sebagai anak perantau yang jauh dari orang tua, yang sudah meninggalkan rumah usia SMP, dari Wakatobi yang begitu jauh ke Jakarta, dan kita harus merantau, tidak banyak keluarga, tidak ada. Maka hanya 2 kuncinya. Kuncinya adalah pertama, kita tentu harus bekerja baik sehari-hari supaya tempat kita tinggal, kalau kita waktu kita menginap rumah orang. Anjing ini masuk. Ada yang bocor? Ya, di apa namanya? Supaya pekerjaan kita kan waktu itu bukan sama orang lain, untuk tidak kata bahwa menjadi pembantu lah di tempat lain. Tetapi kalau kita ada kesulitan, kegundahan, maka senjata saya pada waktu itu juga sholat malam. Karena hanya itu tempat saya bisa mencapai pagi, tempat mengadu. Nah, kisah ini menarik betul karena ini true story. Allah berfirman, berulang agar kita bangun malam untuk beribadah. Karena waktunya pendek, saya bacakan beberapa surat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar tahajud jika kita ingin dipuji Allah. Ini misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini ada di surat Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79. Kemudian dilanjutkan lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita bangun malam dan sebutlah nama Allah Tuhanmu pada waktu pagi, hari, dan petang, dan pada sebagian dari malam, dan sujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini juga masih di surat Insan, surat ke-76, ayat 25-26. Diteruskan lagi mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita bangun malam dan bertasbihlah salat kamu kepadanya di malam hari, dan bertasbihlah setiap selesai sholat. Ini ada di Quran surat ke-50, ya, surat Kaf ayat 40 gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita bangun malam beribadah dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Allah Tuhanmu, sungguh kamu berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Allah Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya di malam hari dan waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Ini kita bisa baca juga di Quran surat At-Sur, surat 52 ayat 48-49. Dan masih banyak lagi ayat-ayat mengenai ini ya. Mengenai betapa pentingnya salat malam itu. Karena dalam Al-Quran ini, waktu itu saya hanya karena pesan ibu aja, jangan lupa sholat tahajud, karena waktu itu belum pengetahuan agama tentu belum sedalam karena masih SMP. Cuma ikut saja begitu ya.
Tapi tradisi itu dibangun, betapapun sibuknya, kesibukan sehari-hari, tetapi itu tetap kemudian itu menjadi sebuah tradisi, dan itulah mungkin salah satu penyebab mengapa insya Allah karena petunjuk Allah, jalan itu memang selalu berliku. Anda sebagai generasi muda di dunia digital ini banyak menghabiskan waktu di malam hari dan bangun telat, kadang-kadang subuhnya juga lewat. Itu wajar aja, tapi ini peringatan ini perlu diperhatikan oleh kita ya. Hal ini penting sekali, bukan karena sudah nanti tua atau nanti senior baru mulai tahajud. Enggak, tradisi aja dibangun. Sama halnya tradisi kalau kita sholat 5 waktu, itu karena terus-menerus dan karena kita tahu bahwa tidak boleh kita tinggalkan, maka itu kalau dipadukan, maka barangkali sukses ya sebagai benchmark kalau bahasa modern sekarang, yang dimenangkan oleh Fatih dengan pasukannya itu bisa menjadi contoh bukti nyata. Pengalaman saya barangkali tidak terlalu seberapa dibandingkan Al-Fatih. Tapi dua kunci ini sangat penting sekali untuk kita semua perhatikan di dalam mengarungi karya di masa depan. Karena pedoman atau pegangan itu harus ada. Kita semua, pedoman kita sudah tahu, kita punya buku Al-Quran, kita punya sunnah dan hadis sebagai implementasi, dan apabila itu kita tidak menemukan karena zaman berubah, maka kita membuat ijma atau menggunakan akal rasio kita untuk melaksanakannya. Ini penting dalam tahap kita misalnya menghadapi era baru ini yang begitu challenging tapi menantang. Tapi barang siapa yang mampu melihat kunci-kunci kesuksesan dalam menempuh zaman digital ini, maka insya Allah kita akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang petunjuknya seperti itu. Nah, dalam kira-kira hampir 60 tahun karir saya umumnya dari luar rumah, dan itu temanku itu memang Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan yang itu ya, dan pada malam-malam hari itulah saya mencurahkan apa saja yang saya inginkan. Waktu itu saya belajar dari pengalaman para ulama-ulama dulu, atau pahlawan-pahlawan dulu, atau ilmuwan yang dulu. Kita semua banyak tahu ilmuwan-ilmuwan muslim gitu ya. Mereka semua selalu salat malam. Dan tadi sudah kita sebut bahwa begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang bukan itu. Dan ini saya berharap di mahasiswa WICI juga pedoman-pedoman ini itu sangat penting. Karena Universitas Insan Cita Indonesia itu adalah universitas pertama di Indonesia yang pendidikannya itu dengan full digital. Dan full digital kita itu bukan mengekor atau menyontek kepada Barat. Kalau Barat mengambil sikap, misalnya website, kalau kita computer based, dan ini yang computer based ini amat mudah, tidak mudah dalam segi security, dan pada masa depan kita akan membangun bahwa sistem kita akan terus berkembang, itu betul, tetapi kemudian ini kita punya kemandirian. Nah, yang computer based atau yang web based yang khusus dibuat untuk kepentingan negerinya di dunia ini tidak banyak. Yang ada itu yang paling terkemuka itu Iran. Iran itu tidak bisa dibajak, dia punya komputer kan, dia bangun sendiri, internetnya internet sendiri, kemudian webnya web sendiri atau computer based. Kedua Cina itu juga tidak bisa. Semula dulu Israel, tapi Israel sekarang sudah bisa dijebol, hal-hal yang seperti itu. Nah, kita sedang mengembangkan hal ini karena bahaya yang dihadapi oleh bangsa kita ini adalah kesenangan mengopi dan tidak terlalu rajin mengambil sikap mandiri di dalam banyak hal. Oleh karena itu, pada kultum ini barangkali renungan-renungan atau bangun di atas malam kemudian berdoa,
kemudian mendapatkan petunjuk, dan kemandirian itu sangat penting sekali dalam menuntun kita untuk belajar dan untuk kita melihat karya di masa depan. Nah, beberapa hal pokok penting inilah barangkali yang sangat baik saya sampaikan pada kesempatan ini, karena sekali lagi salat malam itu kunci. Walaupun kita masih muda, kita mengatakan bahwa itu susah. Kita ada contoh anak muda umur 20-an bisa menaklukkan Konstantinopel, padahal dia putra sultan, ya, sultan yang semua kemewahan dia miliki, semua peralatan, tapi dia tidak tidak tergiur dengan hal-hal yang itu, dan kemudian tetap saja dengan pedoman yang diajarkan oleh orang tuanya, kemudian guru-gurunya, bahwa salat malam itu adalah kunci setelah salat 5 rakaat itu. Itu poin yang ingin saya sampaikan, dan kita semua tahu bahwa sebagai muda, kebetulan alhamdulillah sebagai senior itu ada sedikit keuntungan. Yang senior itu pernah muda, yang muda belum pernah senior. Jadi ini hanya sekedar pengalaman sedikit yang ingin saya sampaikan, sehingga kita mempunyai keberanian menentukan bahwa Universitas Islam kita Indonesia di tengah pergolakan, di tengah-tengah puncak dari COVID, justru kita launching universitas kita yang itu berbanding terbalik dengan orang masuk rumah tidak boleh ada jaga jarak, ini kita justru keluar, tetapi keluarnya dengan full digital. Itu adalah genuine cara berpikir yang dilahirkan oleh alumni HMI, yang itu kemudian saya hanya dimintai sedikit untuk mengomandoi di saat-saat yang susah ini, susah waktu itu, dan alhamdulillah sekarang kita masuk ke tahun kedua dan tahun ketiga, dan saudara-saudara adalah pionir di Republik ini untuk masuk ke ini, dan insya Allah kalian akan tamat. Di depan sudah terbentang pekerjaan-pekerjaan yang orang lain tidak bisa, kalian mudah sekali akan melakukannya. Dan dalam jajaran universitas terkemuka di dunia, mulai dari MIT, Harvard University, Tokyo University, kemudian Colorado University, kita berada di urutan kelima, dan kemudian ke-6 Oxford. Di dalam hal sistem machine learning sistemnya, bahwa mereka itu telah membuat riset bertahun-tahun, ya. Mereka itu tidak ada bug atau tidak ada gangguan, ya. Tetapi kita memulai dengan baru, dan alhamdulillah kita masuk sekarang di tahun ketiga. Saya tahu banyak di antara teman-teman saudara-saudara mahasiswa yang berguguran hanya karena mentalitasnya tidak berubah dan willing to learn-nya itu tidak cukup kuat. Willing to learn, willing to listen, gitu ya. Kemudian fast learning itu harus dilatih. Dan senjata tadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran, sholat, dan tahajud ini menjadi sangat penting sekali untuk menjadi salah satu pegangan. Barangkali itu poin-poin yang paling inti yang ingin saya sampaikan di malam atau puasa ke-12 ini, dan kita tinggal menghadapi 18 hari lagi, dan kalau nggak salah setelah ini kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sehubungan dengan itu, supaya jangan terlalu panjang, marilah kita sama-sama menutup kultum ini dengan beberapa doa yang ingin saya sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Ramadana wa balighna Ramadana summa Ramadana summa Ramadana. Ya Allah, berkatilah hidup kami di bulan Ramadan ini, dan berikanlah kami kesempatan mengalami Ramadan mendatang dan Ramadan berikutnya. Allahumma inna nas'aluka sakinata fi qulubina wa sa'adata
fi buyutina wa sihata fi abdanina wa ajasdina wal barakata fi arzakina. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami mohon padamu, anugerahkanlah kami ketenangan dan kedamaian dalam hati dan jiwa kami. Bahagiakanlah dalam rumah tangga kami, kesehatan badan dan jasmani, dan keberkatan pada rezeki kami. Ya Allah, ya yang Maha Pengasih, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah berfirman, jika seseorang hamba mendekati aku sejengkal, niscaya aku mendekatinya satu hasta. Jika dia mendekatiku satu hasta, niscaya aku mendekatinya satu depa. Jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku mendatanginya dengan berlari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Amutahabi Alal. Saya kira itu beberapa kata pengantar, dan dengan demikian marilah kita tutup kultum ini dengan sama-sama. Dari saya selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator yang cakap pada pagi hari ini. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Prof sudah menyampaikan beberapa materi kultum pada pagi hari ini ya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dan meneladaninya juga ya. Baik tadi ada kisahnya ini ya, Sultan ya. Baik, kita lanjut ke acara yang terakhir, doa dan penutup. Tadi doa udah ya atau masih Ya, ada lagi? sudah tutup tadi dengan doa. Ya. Baik, langsung aja ya kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Cukup tadi 7 menit kan lewat tadi ya, 10 kali ya. Iya. Mohon maaf. Cukup banyak yang hadir, alhamdulillah bisa disampaikan kepada teman-temannya ya. Pendek saja pertanyaan tadi itu, tapi 10 menit ya nggak terasa. Kalau diterusin takut saya. Baik. Semangatnya Prof. Ya, saya udah 73 tahun ya. Masih terus berada di panggung ini. Ya itu tadi kuncinya. Dan itu barangkali baik untuk diikuti oleh yang muda-muda untuk mengantarkan umat ini, khususnya di Indonesia, kepada jenjang yang lebih baik dari yang sekarang ini. Pesan umumnya itu. Baik, saya kira itu ya. Kalau ingin mau teruskan, barangkali diskusi silakan. Saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Prof. Ya teman-teman semua, sudah selesai acara pada pagi hari ini ya. Tata selaku MC pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, atau salah perbuatan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya ya. Tata MC pada pagi hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum.